soal teori peluang dan analitik, itu mayoritas peserta kebingungan. Kapan itu membedakan antara permutasi, kombinasi, permutasi siklik maupun eh, cara menggunakan manual ya, teori slot kejadian ya, atau kaidah pencacahan. Jadi adik-adik, hari ini kita akan kupas tuntas untuk berbagai pola soal tentang eh, teori peluang, gitu ya. Dan soal-soal ini sering sekali keluar di tes ya, baik UTBK maupun sekolah tes kedinasan. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar juga pendalaman tentang ini apa kemampuan verbal ya. Kemampuan verbal itu ada pemahaman bacaan, ada pengetahuan umum, ada penalaran umum yang minggu lalu kita bahas. Kemudian ada juga tentang penalaran analitik verbal, begitu. Pagi ini kita akan belajar tentang analitik verbal. Jadi kita akan belajar baca cepat, baca cerdik, dan cara cepat untuk bisa menjawab soal dengan lebih mudah. Oke, ya Mbak Naswa akhirnya bergabung. Makasih Mbak Naswa. Oke, pas mau dimulai ya. Oke, Alhamdulillah gabung semua adik-adik ya. Nanti kalau sudah dekat, bisa biasanya nanti tambah banyak teman-teman belajar di sini ya. Oke, kita mulai saja mengerjakan soal dulu ya. Jadi mohon berkenan adik-adik ya untuk mengerjakan soal karena latihan atau bimbingan tanpa latihan soal saya kira nggak efektif. Jadi kerjakan saja sebisanya. Nanti kita nilai berapa nilainya ya. Kalau tidak bisa, sementara disamakan saja jawabannya ya. Jadi ada 20 soal mungkin kalau nggak bisa lebih dari 3 nomor maka 3 nomor tadi samakan saja jawabannya. Kalau B ya B semua, kalau delta ya delta semua. Saya sarankan pilihan penyamaan jawabannya adalah antara B atau D. Gitu ya. Oke, kita mulai. Saya share untuk soalnya bisa di-download di room chat ya atau di grup. Oke, analitik dulu ya supaya ringan-ringan saja dulu soalnya tentang eh, kemampuan pemahaman bacaan ya. Analitik dulu bisa dicek soalnya baru nanti tentang peluang yang agak lebih sulit. Oke, silakan bisa di-download di room chat Zoom. Ya, sudah. Kalau ada yang tidak bisa download, saya share di grup. Iya. Oke, waktunya di setting Mas, Mas Ari. Untuk analitik ada kurang lebih 8 soal kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal analitik, waktunya satu soal 1,5 menit ya. 2 menit juga boleh. Jadi untuk analitik bisa disetting waktunya 15 menit saja. Silakan.
bilang ya. Bisa chat WA saya ya. Untuk setiap nomor bisa chat WA saya. WA-nya pakai WA yang baru ya. Untuk khusus latihan soal. Saya share apa kontak WA saya di grup. Ya, sudah. Bisa di WA lewat WA saya. Jadi per nomor bisa japri ke saya supaya nanti kita bisa evaluasi antar nomor kira-kira berapa menit mengerjakannya. Oke, bisa WA ke saya jawabannya. Mbak Aura, Mbak Adisti, Mbak Syahda, Mbak Naswa, Mas Nizar. Ya, bisa japri saya untuk jawaban-jawabannya per nomor. Oke. Oke, Mbak Sada sama Mbak Adi sudah kirim nomor satu di WA saya. Yang lain juga kirim ke WA saya supaya terpantau per nomornya bisa tidak lebih dari 2 menit ya. Oke, sudah lima-limanya sudah mengirimkan jawaban ke saya lewat WA ya. Makasih ya. Terima kasih keaktifannya. Waktu masih 10 menit lagi ya. Silakan agak cepat dan fokus mengerjakannya.
Oke, waktu saya tambah 5 menit ya. Jadi per soal 2 menit ya. Standarnya untuk analitik per soal 2 menit. Mas Ari, Mas, teman-teman CPNS nyasar ke ruang Zoom ini, Mas. Coba sampean arahkan sama ini, minta ke Mbak Fafa untuk share pakai akun satunya ya. Iya, Mas. Waktu tinggal 3 menit ya. Kerjakan soal-soal yang pendek aja ya, yang lebih pendek. Karena nggak ditambah lagi, sudah lebih dari 2 menit per soal. Ya.
Oke, waktu sudah habis ya. Ya, waktu sudah habis, nggak apa-apa. Adik sudah berusaha untuk mencoba, nggak masalah, nggak harus semua ketemu jawabannya ya, nggak apa-apa. Ini sudah mayoritas, sudah dapat lebih dari 70% ya. Oke, saya cek untuk Mbak Syahda, sudah lebih dari separuh. Mbak Hadis, lebih dari separuh juga. Mbak Naswa, hampir selesai. Oh, sudah selesai ya. Untuk Mas Nizar, sudah selesai. Mbak Aura, sudah selesai. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang sudah selesai belum tentu benarnya lebih banyak ya. Karena kalau dapat 7 benar semua akan lebih baik daripada mengerjakan 10 tapi benar 5. Begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, yuk kita mulai untuk dibahas ya. Sebelumnya saya ingatkan dulu tentang teori singkat ya. Tapi sebetulnya yang enak itu langsung ke soal ya. Langsung soal. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Jadi besok untuk ujian TPS yang kan ada penalaran apa namanya analitik, verbal, ada kuantitatif, ada penalaran matematis, ada bahasa Inggris ya. Untuk verbal itu macam-macam, ada bacaan, pemahaman bahasa Indonesia, pengetahuan umum, itu verbal-verbal. Ada analogi, ada analitik. Nah, hari ini kita bicara tentang analitik ya. Ini ada materi tentang analogi dan analitik ya. Analogi itu juga ada trik-triknya ya, ada trik-triknya. Analitik juga ada trik-triknya. Tapi trik itu cenderung kita apa namanya langsung ke latihan soal, langsung ke latihan soal. Jadi untuk lebih pasnya memang langsung mencoba soal. Kalau kalau kita apa namanya kita coba untuk sedikit cek tentang analitik ya. Ini masih materi analogi yang di awal-awal ini. Saya next next saja. Nah, ini analogi, cara-cara praktis untuk memahami analogi ya. Ada berbagai pola soal-soal analogi. Besok ke depan akan kita latihan soal-soal analogi ya. Hubungan antar kata. Biasanya keluar juga soal-soal seperti itu. Oke. Kemudian apalagi untuk soal tes kedinasan ada yang besok ikut. Jelas keluar soal analogi. Ini trik-triknya besok saya jelaskan kalau sudah belajar tentang analogi. Kita langsung masuk ke analitis ya. Ini soal untuk materi analitis. Jadi trik-trik praktis untuk soal-soal analitik itu ada cara yang paling sering ini lebih cepat daripada kita melihat isinya, isi narasi soalnya. Kadang-kadang kita mengeliminasi pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan itu jauh lebih cepat. Jadi jangan terfokus saja pada pernyataan, kadang cermati pula pada jawabannya. Nanti saya tunjukkan mana nomor yang trik nomor 1 ini kita terapkan ternyata lebih cepat ketika kita melihat opsinya. Jadi yang paling penting itu tidak fokus pada pertanyaan atau pernyataan sebagai syarat, tapi juga melirik opsi jawaban. Itu satu. Kemudian harus cermat dalam menganalisa soal. Ini nggak ada pilihan lain, uh, hanya kebiasaan saja. Jadi kalau adik-adik sering mengerjakan soal kemampuan bahasa atau menganalisa sesuatu, menganalisa cerita, kalau terbiasa maka nanti akan mudah. Untuk membiasakan itu, kadang-kadang kita gunakan sebuah model matematika, kadang menggunakan sebuah kotak-kotak begitu ya, atau tabel. Model matematika itu misalkan lebih dari, kurang dari, nah seperti itu. Tapi bagaimana yang paling enak, paling gampang menggunakan model matematika? Nah, nanti ya, saya sampaikan gimana aturan untuk membuat model matematika supaya tidak bingung sendiri model itu. Kemudian kalau memang kita rasa soal analitik itu lebih dari 1,5 menit, maka jangan dikerjakan dulu.
Itu ya. Jadi besok kalau ketemu soal kedinasan, soal analitik yang panjang-panjang biasanya ada 2 soal untuk analitik di kedinasan. Itu panjang-panjang dan itu tidak boleh dikerjakan di awal waktu karena seringkali 2 menit atau lebih baru ketemu jawaban. Jadi tidak dikerjakan di awal waktu untuk analitik termasuk TPS. Jadi besok kalau ketemu soal TPS UTBK yang analitiknya lebih dari 5 baris kalimat, maka itu jangan dikerjakan dulu. Jadi kalau sudah panjang, itu butuh analisa yang lebih lama. Jadi jangan dikerjakan dulu. Lebih baik kerjakan soal-soal hitung-hitungan dulu. Oke ya, lanjut. Nah, ini yang saya maksud menggunakan model matematika. Ketika soalnya itu tipe soal eh, komparasi atau perbandingan, lebih tua, lebih muda, lebih cepat, lebih pandai, itu menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Tapi harus tahu syaratnya. Kalau menggunakan lebih dari, maka arahkan semua syarat di narasi soal itu lebih dari semua. Jangan ada yang lebih dari, kemudian kita gunakan tanda kurang dari, nanti jadi berantakan pikiran kita. Begitu ya, nanti saya terapkan. Oke, kemudian model hubungan sebab akibat, ini next saja. Oke, ini contoh-contoh soal. Ya, nanti bisa diminta untuk ini ya. Intinya, cermati dan pahami soal. Kemudian fokus, teliti ya, kecepatannya tidak boleh buru-buru. Kenapa? Karena soal analitik beda dengan hitungan. Jadi jangan ambisi untuk tuntas cepat. Jangan. Makanya kenapa soal analitik itu ditaruh di belakang. Walaupun nomor awal jangan dikerjakan dulu. Gitu ya, jadi harus bisa mengendalikan diri. Nggak urut, nggak apa-apa. Kemudian ilustrasi dengan sebuah tabel. Yang paling utama adalah perbanyak latihan. Nggak ada pilihan lain. Oke ya? Oke, ini trik-triknya ketika ada beberapa model soal. Ini contoh soal dan contoh pembahasan. Nanti bisa dicek lagi ya. Oke, singkat saja. Kita langsung masuk ke soal. Supaya lebih praktis. Oke, eh, saya share untuk soalnya dulu. Ya, ini ya soalnya. Ya, oke. Nomor 1, eh, chatroom. Siapa yang bisa jawab? Sekaligus saya bahas langsung ya. Ada yang ketemu? Nomor 1 jawabannya apa? Nah, oke, silakan chatroom di Zoom. Oke, saya langsung bahas ya. Jika ada yang ketemu jawaban dan yakin jawabannya benar, silakan dijawab. Oke, ini adalah syarat. Sampai sini, ini adalah pertanyaan. Maka yang paling utama, awal kali dibaca adalah ini. Itu trik pertama. Ini yang pertama kali dibaca. Satu ini. Kemudian, yang dibaca apalagi antara syarat ini semua. Yang dibaca yang pertama kali adalah yang berseberangan. Model-model soal dalam meja bundar, dalam sebuah meja mengelilingi, itu baca yang berseberangan dulu. Oke ya? Tapi jangan lupa buat lingkaran dulu. Nah, ini namanya menggunakan bagan ya. Menggunakan bagan. Ada berapa orang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soal ini yang ikut tes kedinasan langganan keluar. Hampir semua peserta dapat soal model kayak begini. Ada 8 orang, karena mengelilingi meja bundar, maka ini yang berseberangan, berhadapan. Ini 4 orang, 6 orang, 8 orang. Begitu ya? Oke. Yang berseberangan dulu kita baca. Galih dan Aga. Maka kita tulis Galih di sini, Aga di sini. Nah, oke. Selanjutnya, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah yang dekat dengan Galih atau Aga. Atau apa yang disebut namanya, yang sudah disebut, itulah yang kita baca dulu.
yang sudah disebut di sini, siapa namanya? Yang disebut di sini adalah Aga atau Galih. Aga, maka baca Aga. Ini. Oke ya. Jadi langkah berikutnya adalah baca Aga. Aga. Nah, berarti ini yang dibaca. Kenapa kok ini dibaca di sini ada Aga? Karena di sini sudah tertulis Aga. Begitu ya. Tora duduk dua kursi terpisah dari Aga. Berarti terpisah dari Aga dua kursi. Satu, dua. Maka Tora di sini. Tora. Karena terpisah kursi satu dan kursi kedua. Nah, dua kursi terpisah. Oke. Setelah itu, karena Tora sudah disebut, nah berurutan begitu. Secara berurutan. Karena Tora sudah disebut, Tora tadi, maka baca yang menyebut nama Tora. Mana? Ini. Nah, ini kan disebut itu nama Tora. Nah, maka di sini urutan yang keempat untuk dibaca. Maya duduk di antara Tora dan Lala. Berarti Maya di sini pasti duduk di antara Tora ini dan di sini pasti Lala. Begitu. Oke ya. Sudah, setelah itu baca sisanya. Sisanya tinggal Anggrain baca pasti kena semua. Laura dan Lala berhadapan. Pasti di sini Laura. Karena hadap-hadapan ya begini. Wong ini melingkar kok. Gitu ya. Kemudian Rani duduk di antara Didi dan Laura. Maka Rani di sini. Ya. Jadi Rani ada di sini. Rani. Antara Didi dan Laura. Didi. Berarti pertanyaannya yang di samping Aga. Ini kan Aga. Maka Lala dan Didi. Selesai. Didi dan Lala. Begitu ya. Jadi seperti ini nggak mungkin cukup dalam 1 menit. Nggak logis, kalau bisa cepat ya nggak apa-apa. Berarti sudah sangat sering latihan dan sudah terbiasa. Kalau adik-adik sudah terbiasa soal kayak gini, nggak sampai 1 menit. Karena tahu urut-urutan apa yang dibaca dulu. Kemudian ketika model lingkaran begini, apa yang dibaca dulu ini. Kemudian ketika sudah ditulis nama salah satu aga, maka baca yang menyebut nama aga. Itu langkah ketiga. Jadi urut-urutan stepnya jelas. Tidak ngelambiar. Tidak harus urut baca mulai atas gali maya. Nanti bingung sendiri. Begitu. Jadi walaupun analitik itu ada triknya. Triknya itu tadi ini. Nah ini nanti bisa direview ya. Coret-coretan ini sangat jelas sekali ya. Saya pelan-pelan menjelaskan supaya mantep. Karena masih lama tesnya. Jadi nggak perlu buru-buru adik-adik ya. Yang penting rutin 1 minggu 2 kali 3 kali cukup. 1 kali khusus. Yang 2 kalinya bisa gabung sama teman-teman JPNS. Oke ya, nomor 2. Nomor 2, siapa yang bisa jawab? Nomor 2, mungkin ketemu jawabannya. Oke, soal ini sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Ya, makanya saya bilang 2 menit nggak apa-apa. Begitu. Oke, coba dilihat. Ini soalnya seperti trik yang pertama, apa yang dilakukan? Awal kali adalah yang dibaca pertanyaannya. Jadi ini duduk berjajar, menghadap sebuah panggung. Nomornya dari kiri sampai kanan 1 hingga 6. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata kita baca yang pertama kali ada pertanyaannya, di situ muncul yang pasti adalah Lala di nomor 1. Berarti di sini Lala. Kimar nomor 5. Berarti di sini Kimar. Oke. Setelah itu, ya, karena kita tulis Lala dan Kimar, maka yang dibaca adalah yang tertulis ini, Lala atau Kimar. Mana? Lala dulu boleh. Berarti ini kan disebut Lala. Oke. Atau ini dulu, Kimar dulu juga boleh. Kimar tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Oke. Berarti di sini Nana nggak boleh di sini. Jadi di sini nggak boleh Nana. Nana di sini nggak boleh.
Kenapa? Karena syarat Kimar tidak persis di sebelah kanan Nana. Berarti Nana bebas, no? Mau di sini kemungkinan bisa, di sini bisa juga, di sini juga bisa. Itu maksudnya ya. Nah, jadi caranya gitu. Ini namanya peta tabel. Trik tadi yang di awal saya jelaskan. Kemudian, Nana sudah jelas disebut, maka baca yang mengandung kata Nana. Ini Nana. Nah, nomor 3. Mira duduk persis di sebelah kiri Nana. Berarti Mira hanya peluangnya satu tok tempatnya. Di mana Mira? Hanya di sini Mira. Karena persis di sebelah kiri Nana. Kenapa? Kiri Nana yang ini sudah ditempati Kimar. Maka Mira hanya di sini. Oke. Nah, selesai. Berarti Nana di sini. Sudah pasti. Maka tinggal 4 dan 6 itu siapa? Begitu. Jody tidak duduk di kursi 1 dan 6. Berarti Jody tidak mungkin di sini. Jody tidak mungkin. Maka ini pasti ditempati Ova. Karena Jody di sini. Karena Jody tidak di 1 dan 6. Oke ya. Gampang sekali. Jadi Ova duduk di kursi 6. Oke. Paham ya adik-adik? Coba respon, feedback. Paham? Button chat room. Jika ada yang tidak paham, silakan. Supaya komunikatif, karena ini hanya sedikit isinya, jadi jangan sampai tidak paham, tidak bertanya. Feedbacknya nggak usah semua feedback, salah satu. Paham Pak? Ya, makasih Mbak Ora. Oke, kalau nggak paham, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Nggak apa-apa. Ini pelajar masih lama, jadi santai aja belajarnya. Masih lama. Tinggal diulang-ulang, besok kalau sudah dekat dengan ujian, tinggal di-review. Mereview harus cepat, tiap hari berapa kali. Nah, itu enak, tapi kan sudah pernah. Jadi enak, tinggal pelan-pelan. Oke ya. Nomor 3. Nomor 3 sama persis ya. Sama persis dengan nomor 2. Pola soalnya sama. Kita lewati dulu ya. Nanti soalnya banyak materi lain. Pola beda aja ya. Karena nomor 3 itu urut juga. Jejer, berjajar. Berjajar. Ya. Persis. Nanti bisa dicoba sendiri. Nomor 3 dibuat latihan. Nanti dikasih kuncinya. Dikasih kuncinya, dikasih orat-oratan. Nomor 4. Ini yang saya maksud. Ada cara cepat di sini ketika kita melihat opsi. Oke, salah satunya nomor 4 ini. Coba, lagi-lagi di sini, nomor 1 yang dibaca. Wulan mengantri urutan keempat. Berarti di sini urutan keempat adalah Wulan. Nah, sekarang isinya berapa orang masalahnya? Nah, itu dulu yang diketahui. Harus dihitung berapa orang di situ. Dicoba dicek namanya. Ahmad 1, Yeni 2, Irna 3, Wulan 4. Terus ada lagi Siska 5. Apakah 5 saja? Nah, ini ada tambahan lagi, dipisahkan oleh 2 mahasiswa lainnya. Berarti ada 7 mahasiswa. Ada 7 mahasiswa. Kok bisa 7? Yakinkan karena di sini muncul nama lain. Nah, muncul nama lain. Artinya lebih dari 5. Begitu ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tuh. Oke. Seperti trik yang saya sampaikan. Oke. Setelah ini, ya, ini tertulis. Maka tadi apa? Nama yang sudah ditulis. Cari. Mana? Baca dulu. Berarti ini. Nah, ini kan yang dekat dengan yang sudah ditulis, itu yang baca dulu. 2. Nah, urutan kedua. Erna berada di depan Wulan, sudah tulis Erna. Pertanyaannya langsung, yang mungkin antri di belakang Wulan ada 3 orang. Tuh, 2, 3. Apakah mungkin Erna? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Berarti peluangnya hanya indah ini. Nah, karena isinya 3, berarti jawabannya itu cara cepat sekali. Ya, makanya adik-adik tadi di trik teori saya singkat di depan ada trik lihat opsi. Itu penting. Karena nanti akan mengeliminasi yang salah. Erna pasti salah. Sehingga hanya C dan D yang mungkin benar. Karena isinya 3, maka pasti C. Begitu ya.
Jadi, oke. Nomor 5. 5 sama dengan nomor 3. Oke, pelajari sendiri. Saya ingin adik-adik aktif ya. Karena sudah kelas 3, sudah dewasa, nanti saya kasih oret-oretan. Supaya kita kena banyak berbagai pola. Pola yang sama dibuat latihan. Ini pola urutan sehingga sama. Berderet itu urutan adik-adik. Oke, silakan PR lagi. Nanti saya kasih oret-oretannya. Ini belajar praktis namanya, belajar prioritas. Sekarang berikutnya, untuk nomor 6. Ini modelnya soal singkat. Dan ini yang paling sering keluar adik-adik. Di tes sekolah kedinasan. Paling sering keluar. Model tidak terlalu rumit. Terus mengenai tingkatan. Jadi ini adalah analitik tingkatan. Tingkatan itu lebih tua, lebih muda, lebih cepat, lebih lambat, lebih pintar, lebih tinggi, lebih dulu. Nah itu namanya tingkatan. Oke, gimana cara cepatnya? Ada dua cara. Bisa menggunakan model matematika, tanda lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau ini dipakai, adik-adik nggak boleh menggunakan tanda dicampur-campur. Harus konsisten. Ketika menggunakan tanda selalu lebih dari, maka lebih dari terus. Meskipun ada yang lebih muda, tetap balik gitu. Maksud saya begini, Rani lebih tua dari Dian, berarti Rani, Dian. Begitu ya. Kemudian, oh jangan disingkat ya, karena di sini ada Ria dan Rani. Harus ditulis Rani, Dian, gitu ya. Kemudian Nia lebih muda dari Nisa. Nah, Nia kan lebih muda. Jangan gunakan begini. Jangan. Jangan, nggak boleh. Harus tetap konsisten lebih dari terus. Berarti Nisa di depan, Nia di belakang. Begitu. Sehingga nanti enak. Ria lebih muda dari Dian. Berarti balik lagi, Dian lebih di depan daripada Ria. Begitu. Terus Rani lebih muda dari Nia. Balik lagi, Nia lebih tua daripada Rani. Dian lebih tua daripada Ria. Sudah. Ini kan tadi selesai. Maka paling muda siapa? Nah, gini kan udah kelihatan ini. Rani lebih tua dari Dian. Berarti nggak mungkin ini. Yang paling muda itu Rani. Nah, kan begitu ya. Nia lebih muda. Ria lebih muda. Rani lebih muda. Berarti pasti ini. Ria jawabannya ya. Ria kan? Nah, wong ini Dian lebih tua. Sementara Dian kalah tua dengan Rani. Nah, gitu kan ya. Berarti jawabannya Ria. Begitu. Tapi kalau pusing dengan cara ini, karena setelah mengurutkan begini, tetap adik-adik menganalitik ini, menganalisa ini, tetap. Ada cara lain yang tidak perlu menganalisa ini. Oke, cara lain cara manual, tapi logis. Itu gunakan naik atau turun adik-adik. Naik atau turun. Oke, coba. Rani lebih tua dari Dian. Rani di atasnya Dian. Sudah, ini kasih jeda, siapa tahu disisipi oleh orang lain. Gitu ya. Terus Nia lebih muda dari Nisa. Oke, tadi bicara Rani, terus bicara Dian. Terus tiba-tiba lompat Nia dan Nisa. Kan tidak nyambung tuh. Pisah dulu. Nah, di sini. Nia lebih di bawahnya daripada Nisa. Sudah. Terus Ria lebih muda dari Dian. Nah, langsung nempel kan ini. Rian lebih muda dari Dian. Berarti Ria di bawahnya di Dian. Terus Rani lebih muda dari Nia. Loh, langsung. Rani kan di bawahnya Nia. Rani lebih muda dari Nia. Berarti Nia nempel di atasnya Rani. Nisa ikut nempel juga. Selesai. Berarti yang paling muda adalah siapa? Ria. Ria. Begitu. Ya. Paham kira-kira adik-adik cara baik matematis maupun cara manual tapi praktis. Paham ya? Oke, saya lanjut. Silakan di feedback. Ya, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 adik-adik, ini yang saya maksud lagi-lagi opsi itu sangat mempercepat pekerjaan kita. Pertama kali lihat ini. Yang kedua lihat opsi. Yang ketiga lihat syarat. Tapi syarat mutlak yang beda adalah ini. Langsung coret-coret. Kok bisa Pak? Nilai dari terendah
sampai tertinggi. Lah wong tertinggi itu C. Nah, di sini C hanya sendirian yang terakhir, ya selesai D. Itu ya, saya maksud tadi adik, nggak sampai 30 detik, selesai. Padahal soal analitik targetnya 2 menit. Kalau bisa 30 detik, maka bisa menyumbang soal yang lebih sulit dengan waktu 3 menit nggak apa-apa. Begitu. Oke ya? Yuk lanjut. Nomor 3. Nomor 3 juga begitu. Ini tidak terlalu sulit. Pokoknya soal analitik kalau hanya 3 baris kalimat, ya, itu tidak terlalu sulit. Annie, nah ini dulu, memiliki 5 saudara. Berarti kan begini, Annie punya 5 saudara. Saudara pertama, saudara kedua, 3, 4, 5. Mau kandung, mau tidak kandung, pokoknya saudaranya 5. Oke, sekarang Bapak dan Ibu Eni saat menikah, mereka telah memiliki masing-masing 2 anak dan 1 anak. Berarti Bapak Eni membawa anak pertama dan anak kedua. Ibunya membawa anak 1. Nah, berarti Eni adalah bisa jadi anak kandung yang lahir setelah 3 anak itu ada. Kan begitu kan? Ya, atau Eni ada di antara A dan B, C, C. Nggak masalah. Yang penting kan saudara kandung Edo totalnya termasuk Eni itu saudaranya Edo. Kan begitu kan? Oke, sekarang Edo anak kandung, tapi setelah lahir, setelah nikah, Edo lahir persis setahun setelah mereka menikah. Berarti Edo bisa di sini. Edo. Di sini bisa Budi. Nah, ini Eni. Begitu. Kenapa kok Eni bisa di sini? Bisa di sini juga. Intinya, selain Eni itu ada 6 totalnya. Karena Eni punya 5 saudara, berarti selain Eni itu ada 6. Maka pasti Edo punya saudara kandung sebanyak 2. Pasti. Kenapa? Karena total ada 6, adik-adik. Nah, yang 3 itu sudah bawaan. Nah, ditambah Edo dan 2 yang lain yang lahir ke depannya. Begitu ya. Sehingga saudara kandung Edo 2. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Jika tidak paham, langsung feedback, langsung WA. Saya ulangi sekali lagi. Begitu ya. Nomor 4. Nah, ini juga adik-adik. Nomor 4 ini juga caranya sangat praktis. Sangat praktis. Pola-pola soal seperti ini sering keluar. Kalau persis besok ya nggak mungkin persis, nama-namanya bisa jadi beda. Tapi polanya bisa jadi persis, begitu ya. Kalau ketemu pola seperti ini, pastikan yang pertama dibaca adalah pertanyaannya. Urutan tempat duduk ke-6 anak itu siapa saja urutannya. Berarti harus diurutkan kan? Harus diurutkan. Tapi triknya di sini agak berbeda. Mirip dengan nomor awal tadi yang nomor kedua, ketiga ya. Oke ya. Coba cek. Setelah baca pertanyaannya ini, maka apa yang dibaca dulu? Dari pernyataannya, mana yang pasti itu baca dulu. Yang pasti adalah jelas ini. Pasti. Cindi berada pada urutan terakhir itu pasti. Maka Cindi di sini. Nah, terus di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, kan gitu ya. Sekarang trik yang tadi saya sebut tidak beda, tetap sama. Setelah Cindi ditulis, maka baca yang dekat dengan Cindi. Nah, baca kedua, Dona dekat dengan Cindi, Dona. Setelah itu, baca yang dekat dengan Dona. Siapa yang dekat dengan Dona? Ini nama Dona ini dekat dengan Eni. Berarti ini Eni. Stop. Jangan dilanjut dulu mengurutkan. Lirik opsinya. Itu triknya kan begitu tadi di awal. Lirik opsinya untuk mengeliminasi. Ini jelas E,
DC. E, D, C. Selesai. Apakah ada EDC yang lain? Nggak ada, adik-adik. Maka cukup. Nggak usah berpanjang-panjang. Makanya ujian jangan sepaneng. Trik-trik yang saya sampaikan, kalau diingat-ingat, tengah jalan selesai. Tidak harus tuntas. Begitu. Kalau ini dituntaskan, nambah 1 menit. Eman. Oke. Nomor 5. Nomor 5 ini juga begitu, adik-adik. Kalau nggak tahu triknya, maka adik-adik akan memetakan satu persatu. Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis siapa, Jumat siapa, Sabtu siapa, Minggu siapa. Ya suwi, lama sekali. Model-model soal kayak begini, memetakan hari siapa saja, memetakan tugas siapa saja. Itu langsung pada pertanyaannya. Makanya triknya kan sejak awal selalu cek apa yang dibaca dulu. Pertanyaannya. Begitu kan? Pertanyaan selalu ada di ujung kalimat. Anggota keluarga yang bertugas pada hari Jumat. Sudah. Berarti fokus Jumat saja, Dek. Nggak usah mikir Senin itu siapa, nggak penting. Berarti yang dibaca mulai di sini. Karena di sini adalah syarat yang di awal itu hanya retorika saja. Pengantar. Ayah tidak bertugas Rabu dan Kamis dan Sabtu. Berarti ayah bertugas hari Jumat. Oke, ayah masuk. Kemudian Susan hanya bertugas pada Kamis dan Jumat. Susan masuk. Oke, langsung baca yang Jumat. Apakah ini perlu dibaca, Pak? Tidak perlu. Wong ini hari Minggu kok. Nah, Santi hanya membantu pada hari Jumat dan Senin pada minggu pertama setiap bulan. Berarti tidak selalu hari Jumat. Oke. Nah, berarti siapa satunya? Oh, terlewat ini kita nggak baca ibu. Ibu tidak bertugas pada hari Rabu dan Sabtu. Berarti ibu di hari Jumat. A-S-I-A-I-S. A-I-S. Selesai. Begitu, adik-adik. Oke ya. Cepet sekali soal kayak begini ngerjakan nggak sampai 30 detik kalau kita tahu triknya. Begitu. Jadi tadi harusnya kalau sudah tahu triknya nggak sampai 15 menit adik-adik. 10 menit paling udah selesai. Itu ya. Oke, cukup. Yuk. Eh, Pak, boleh diulang nomor 8? Oke, nomor 8 ya. Berarti ini 10, ini 9, ini 8. Oke ya, 8. Ini berarti ya nomor 3. Ini punya saudara berapa? 5. Intinya keluarganya ada 6. Ini saudaranya. Sudah? Fokus yang dibawa ayah ibu berapa orang? 3 kan? 2 dan 1. Berarti yang lahir atau jadi anak kandung 3, 1, 2, 3. Itu ada 3 orang. Yang pasti adalah Edo lahir dulu karena persis setahun setelah menikah lahir. Jadi Edo lahir anak pertama. Berarti di sini ini ada 2 lagi. Kenapa Edo pasti punya saudara kandung 2? Karena yang sebelumnya yang dibawa itu 3. Maka sisanya 3 yang lahir kandung. Dan Edo itu salah satunya kandung. Maka Edo punya 2 lagi saudara kandung. Oke, paham ya, Mbak Aura? Paham? Feedback? Biasanya diulang sekali paham. Walaupun penjelasannya mirip atau sama, biasanya paham. Karena bisa jadi tadi ngeblank dikit. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sudah paham. Oke. Nah, sip. Sip. Nanti dicek ya, benar berapa nilainya. Nanti kita share aja coret-coretannya karena ada 2 ya yang belum terjawab. Saya lupa kuncinya karena ini belum saya kerjakan pagi ini. Soal lama ini, soal tahun lalu. Saya spontan aja ngerjakannya. Oke, sekarang kita cek untuk soal peluang. Ya, soal peluang. Oke, kita masuk soal peluang ya. Untuk soal peluang, tidak perlu di-tryoutkan, langsung aja saya share untuk dikerjakan dalam 1 menit atau lebih, langsung chatroom jawabannya ya. Semua menjawab, kalau tidak bisa bilang ragu, kalau tidak ketemu belum nemu Pak, begitu chatroomnya, nggak apa-apa.
Tidak ada masalah, nggak perlu gengsi-gengsian ya, nggak penting. Ya, termasuk juga kalau pinter nggak perlu niatkan untuk sekedar nuruti apa kata guru aja, bukan untuk menunjukkan oh saya pinter, saya bisa. Nggak, niatkan untuk ngikuti saja guru. Perkara betul, ya nggak usah terlalu berbangga, ya. Ya, karena pengalaman adik-adik atau peserta saya yang pinter tapi wadah yang sok ngajari teman-temannya tapi ini apa terlalu menunjukkan itu justru malah ujiannya nggak lancar. Jadi intinya nggak usah gengsi ya, walaupun awal-awal kemampuannya kurang bisa jadi nanti di belakang bernasib baik karena usaha kerasnya. Begitu ya. Oke, yuk. Oke, sekarang kita mulai dengan soal peluang. Sebetulnya saya lebih tertarik untuk soal hitung-hitungan dulu adik-adik. Karena soal hitungan itu basic dari segala soal TPS, kuantitatif maupun matematika, hitung-hitungan dasar. Hitung-hitungan dasar. Terserah adik-adik mau soal hitungan dasar, hitungan aritmatik dasar sederhana, bukan hitungan yang rumit-rumit. Karena dasar dari TPS soal kuantitatif itu hitungan dasar sederhana, bukan matematika saintek yang rumus-rumus bukan. Tapi biasakan hitungan dasarnya mulai dari pecahan, desimal, prosentase, tahu angka istimewa, dan lain-lain itu hafal. Begitu ya? Nggak apa-apa, peluang dulu silakan. Kita coba langsung peluang dulu aja. Ya, ini adik-adik silakan dikerjakan. Nomor satu, dikerjakan 1 menit sampai 1,5 menit ya. Terus chat room. Kalau nggak ketemu dalam 1 menit atau 1,5 menit, bisa langsung kita bahas. Tapi tetap chat room ya, supaya aktif dan terus komunikatif ya. Chat room belum nemu Pak, begitu. Atau jawab aja ragu, tebak ya. Tebak tapi bilang ragu ya. Oke, sudah ada yang nemu? Ya, yang lain 30 detik lagi waktu berjalan. Bisa dibuka di grup ya. Soalnya sudah saya share. Bisa dibuka di grup WA PDF-nya. Oke, cukup satu saja yang nemu. Yang lain angger tebak yang mana? Tebak tapi kasih keterangan ragu ya. Di chat di chat room, di Zoom. Ngechatnya di Zoom nggak apa-apa. Nanti benar berapa dihitung ya. Di oret-oretannya ditulis jawabannya sekenanya, terus sambil di chat room.
Oke, sudah cukup? Ya, yang lain belum ketemu ya? Oke. Yang lain ketemu tidak? Mbak Aura, Mbak Syahda, Mas Nizar, Mbak Adis, chatroom, anggerai chat, supaya kita bisa pastikan bahwa kita komunikatif dan tetap ada di Zoom. Ya, 3 kurang 1 yang belum chat room. Oke, makasih ya sudah semua. Oke, C ragu, A ragu, C ragu, C. Oke, sip, nggak apa-apa. Yang penting sudah jawab. Oke ya, kita coba. Dua buah dadu dilempar satu kali. Peluang mata dadu bilangan prima. Berarti ada dua dadu nih, dua dadu. Oke ya, ada dua dadu. Dadu itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada bulat-bulatnya. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Peluang muncul mata dadu bilangan prima. Peluang muncul mata dadu bilangan prima. Sebuah kok dua buah dadu. Sorry ya, salah baca. Sebuah. Artinya di antara ini bilangan prima berapa saja? 2, 3, 5. Satu itu bilangan prima tidak? Tidak. Dari prima itu mulai 2. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, oke ya. Sekarang prima ada 3, sementara ada peluang semesta sebanyak 6. Berarti peluangnya ya NA dibanding NS. Alias A-nya itu 3 dibanding NS-nya 6. Maka 3/6 setengah. Iya, betul sekali adik-adik. Oke, yang jawab betul ada berapa ini? Mbak Disti, Mbak Naswa, Mas Nizar. Ya, betul. Oke. Nomor 2, silakan adik-adik dicoba lagi. 1 menit sampai 1,5 menit. Oke, ya. Cukup? Ada yang ketemu? Silakan chatroom. Kita sepakat ya sampai jam 10 saja. 2 jam cukup. Ya, Dedek. Molor-moloro 10 menit gitu aja. Oke. Ya, sudah ada yang jawab ya. Yang lain? Oke, makasih. Sudah ada 3 yang jawab. Kurang 2. Kurang 2. Oke. Ya.
Sip, bagus. Kurang satu. Kalau tidak sama jawabannya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, oke sudah semua ya. Ada satu yang jawab ragu, yang lain yakin. Oke ya, mudah-mudahan betul yang ragu. Yang yakin. Oke, coba dua sekarang, dua dadu. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Oke, adik-adik, saya kasih triknya ya. Kalau berjumlah itu berapa kalau dua buah dadu? Dua dadu berjumlah 6, itu kan peluangnya ada berapa saja? Satu dan 5. 5 dan satu. 2 dan 3, 3 dan 2. Kok 2 dan 3? 2 dan 4, 4 dan 2. 3 dan 3. Oke, jadi hanya ada 5 peluang. Ya, 5. Oke, berarti 5 per. Nah, sekarang karena dua dadu itu kan sebanyak 6. Kemungkinan yang dadu pertama kan 6 kemungkinan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 keluar. Kalau nggak satu, ya keluar 2, keluar 3, keluar 4. Terus dadu kedua juga 6. Maka 6 kali 6, 30. Nah, gitu ya. Jadi pernya semestanya 36. Oke, betul jawabannya C. Gitu ya, adik-adik. Hanya ini saja. Nah, sekarang saya ajari untuk melihat jumlah ini supaya tidak perlu memetakan. Itu bagaimana caranya? Urutkan dulu jumlah mata dadu. Mata dadu. Ya, jumlah mata dadu. Kalau dia berjumlah satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlahnya kan paling maksimal kan hanya 12 karena 6 tambah 6. Maka jika ingin berjumlah sebanyak 5, di sini langsung min 1. 4. Gitu ya. Berjumlah 6, min 1, 5. Berjumlah 4, min 1, 3. Berjumlah 3, min 1, 2. Ya, ini jumlah yang keluar. Jumlah. Sebanyak. Ya. Ini 1, ini 0. Ya. Berjumlah 1, 2 dadu ya 0. Nggak ada. Wong 2 dadu kok jumlahnya 1. Minimal kan 1 dan 1. Gitu ya. Ini 6. Ya. Kok 6? Ini dulu ya. 12 ini 1. 1. Ini naik 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Oke, sudah ya. Berarti di sini tengah-tengah 6. Oke. Nah, begitu. Di posisi di sini tengah-tengah. Nah, jadi tengah-tengah sendiri ini 6. 7 ini. Yang lain 5, 4, 3, 2, 1. Ini 5, 4, 3, 2, 1, 0. Begitu ya. Jadi ini mundur 1. Oke, itu aja. Sehingga kalau berjumlah mata dadu 3, ada berapa? Berjumlah 7 berapa? Kan begitu aja. Dua buah dadu dilempar diundi sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul mata dadu 3 dan 7 berapa? Atau ya, bukan dan. Oke, silakan ini dicoba adik-adik. Ini polanya agak beda. Silakan. 1 menit. Bagus ya, tadi benar ya. Ada 5 orang tadi benar. 4 ya. Yang satu kurang tepat, nggak apa-apa. Jadi relax aja, boleh sambil minum, boleh sambil ngemil, jajan, santai aja, relax aja. Yang penting kerjakan soal ngikuti arahan ya.
Oke, silakan dijawab nomor 3. Bagi yang sudah ketemu jawabannya. Kalau tidak ketemu, dijawab ragu ya. Oke, sudah ada yang ngirim ya. Nggak boleh melihat jawabannya teman ya. Jawaban sendiri. Nggak boleh dibuka chatroomnya. Oke, 10 detik. Saya hitung. 3 detik hitungan. Bersamaan chatroom ya. Siap-siap chatroom. 3, 2, 1. Chatroom. Sembarang. Silakan. Ayo bareng. Nggak boleh nyentuh. Ayo, waktunya sudah habis. Yuk. Ya, bagus. Kurang satu. Kurang satu yang belum. Oke. Kurang satu. Ya, bagus. Sudah semua. Makasih ya. Ya. Oke. Bagus. Jawabannya beragam ya. Artinya ini tidak contohan. Saya suka ya. Apa adanya. Mbak Disti D, Mas Injar B, Mbak Naswa B, Mbak Sada A, Mbak Aura B. Ya, yang terbanyak B, mudah-mudahan B yang betul. Oke. Dua buah dadu diundi bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang muncul dadu 3 atau, nah hati-hati atau ya. Kalau atau itu nanti plus. Kalau dan itu kali. Oke ya, dalam teori kejadian, teori peluang kalau atau itu plus. Sekarang muncul mata dadu jumlahnya 3. Ini kan jumlahnya 3 ya. Ada berapa? Ternyata 2 langsung. 2/36. Kenapa kok 36? Karena 2 dadu. Terus jumlah 7, langsung 7 sebanyak 6 ternyata. 6/36. Oke, karena penyebut sudah sama, langsung 36 di sini 8. Oh, enggak ada, perkecil. Dibagi 4, 2. Dibagi 4, 9. Berarti jawabannya 2/9. Oke, yang betul siapa tadi? Ada yang D ya? Ada yang D, bagus. Ada yang D. Oh, enggak ada ya? Oh, ada Mbak Disti D, bagus. Oke ya, Mbak Dis, betul. D. Sip, lanjut. Nomor 4. Nah, sama persis tadi. Ayo, jangan sampai salah. Nomor 4, sama persis caranya. Oke, 30 detik lagi harus dijawab.
Ya, bagus. Ya, kurang 2 yang jawab. 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Oke, Mbak Aura sudah. Mbak Naswa sudah. Mbak Sahda sudah. Mas Nizar sudah. Kurang 1 yang belum. 5 detik lagi. Ya, sudah semua. Woi, jawabannya betul sama semua ya. Ah, Mbak Disti yang beda. Tadi Mbak Disti beda sendiri tapi benar. Sekarang Mbak Disti beda sendiri tapi nggak tahu. Oke, coba kita cek ya. Sama. 5, coba cek. 5 berjumlah 4. Berarti 4 per 36. Atau plus 12. 1. Berarti 1, 36. Jadi jawabannya 5 per 36. Nah, bukan 15 ya. Ya, betul. 4 yang betul. Mbak Disti mungkin tadi ini nggak lihat ini ada angka 1 ya. Oke, nggak apa-apa. Hmm. Lanjut, nomor 5. Oke, sama ini ya. Sama. Lanjut aja, sama ya, PR. Sama ya. Nomor 6. Nah, ini beda. Nomor 6. Langsung nomor 6. Oke, silakan dijawab. 15 detik lagi. Habis waktunya. Ya, bagus. Sudah ada 2 yang jawab. Jam 9.40 ya. Kurang 20 menit lagi. Kalau nggak tuntas, nggak apa-apa. Dituntaskan ke depan. Saya kasih orat-oratannya. Kemudian ke depan bisa disinggung lagi. Oke, sudah 2, 3, kurang 2. Ya, bagus. Ya, sudah semua ya jawab ya. Mbak Naswa D, Mbak Aura D, Mbak Sahda D, Mbak Disti D, Mas Izar D. Oke, D semua. Bagus. Coba, betul nggak D? Peluang muncul kedua mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti jumlahnya 4. Oke ya, kalau dicek dari sini yang kurang dari 5, ada berapa kemungkinan? Langsung aja kita petakan nggak apa-apa ya. 1 dan 2, 2 dan 1, 1 dan 3, 3 dan 1. Sudah ini aja. Maka 4 per 36. Kenapa 2 dadu? Berarti ini 4. Maka diperkecil 1 per berapa ini? Hmm. Muncul kedua mata dadu kurang dari 5. Oh, 1 dan 1 belum ya? Lupa. 1, 1 ya. 1 dan 1 ya. 1 dan 1, 2 dan 2. Oke. Berarti 6 ya. 6 per 36. Oke, 6 per 36 berarti 1 per. Oh, ini ada ya.
Ya, betul. Selesai gitu. Kalau kita hafal di sini enak ya. Kurang dari ini langsung aja berapa peluangnya. Ini kan kurang dari nah, kurang dari 5 ya tadi ya. Kurang dari 5 kan berarti ini, ini. Terus ini, ini. 3, 2, 1. Ini kan kurang dari berjumlah mata dadu. Kurang dari 5 kan ini. 4, 3, 2, 1. Terus ini 3. Jadi 3, 3, 6 peluang. 6 peluang, 6 per 6. Ya. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 langsung saya kerjakan ya. Dua dadu dilempar, peluang muncul dua mata dadu kelipatan 5. Nah, ini agak susah ya. Muncul kedua mata dadu kelipatan 5. Berarti 5, 10. 15 nggak ada, karena jumlahnya maksimal 12. Ya, berarti ini peluangnya berapa? Kelipatan 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ya, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Ini ya, kelipatan 5. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Oke. Kemudian yang ini, 10. Peluang muncul dadu kelipatan 5. Ya. Sorry kok kelipatan 5 kok. Kelipatan 5 ya langsung ya. Jumlah kelipatan 5 kan 5 dan 10 ya. Jumlah kelipatan 5 ya hanya ada 2, 3, 3, 2. Terus 1, 4, 4, 1. Ya. Hanya ini saja. Kelipatan 10, 5, dan 5. Sama 4, 6, 6, 4. Udah. Hanya ini saja ya. Karena nggak ada lain. 3 nggak bisa. Berarti ini sudah. Ya, berarti ini sudah. Ini ada 4 kejadian, ini ada 3 kejadian. Maka 7 kejadian per 36. Gitu ya. Oke, ya. Lanjut nomor 8. Nah, ini bentuk baru. Yuk, silakan kerjakan nomor 8. Menarik, lebih menarik lagi. Beda ini soalnya polanya ya. Jadi ini soal berbagai pola, mulai dari mudah agak rumit, tambah belakang, tambah soal cerita yang agak rumit ya. Berbagai soal peluang akan didapat di sini. Sudah kena semua, sudah teori peluang. Nanti ada permutasi kombinasi juga. Silakan. Oke, silakan dijawab. Waktu tinggal 30 detik.
Oke, ya, yang lain kirim jawaban. Baru satu yang kirim. Ketik aja, jika ragu nggak apa-apa, sekenanya. Oke, ya memang mayoritas siswa untuk soal-soal peluang belum menguasai. Jadi ini saya maklumi sekali. Justru itulah yang jadikan peluang untuk bisa melebihi mayoritas siswa. Sengaja saya pilihkan soal-soal tentang bab materi yang mayoritas siswa itu kurang. Contohnya penalaran logis yang kemarin, sama hari ini soal-soal tentang analitik dan soal tentang peluang. Jadi ya, jadi kan andalan ibaratnya begitu kalau sudah menguasai, ulang-ulang. Oke, sudah jawab semua ya. Ada yang B, ada yang C, ya B dan C ya. Antara B dan C, semuanya jawabnya. Oke, coba kita cek. Saya ajak bernalar ya supaya yakin bahwa adik-adik paham. Banyaknya bilangan puluhan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, dan 3. Puluhan. Ayo kita gunakan teori slot kejadian saja. Slot kejadian atau teori kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan dulu ya. Kaidah pencacahan dari ini untuk bentuk puluhan bisa 12, bisa 13, bisa 21, bisa 31. Oke, apakah ini sudah selesai? Belum, karena boleh berulang. Maksudnya boleh berulang berapa? Ya kalau ada disediakan angka 1 kan boleh Pak angka 1 itu berulang. Berarti 11 boleh, karena 11 juga puluhan. 22 juga boleh. 33 juga boleh. Begitu adik-adik. Sehingga ini ada berapa? 7. Belum. Ya. Berapa ini? Belum selesai ya. Belum selesai. Oke. Ada lagi yang kurang masih ada? Banyaknya puluhan, angka boleh berulang. Ada? Ini masih kurang ini. Ya. 1, 2. 2, 1. 1, 3. Yang kurang? 2. 3, 3, 2. Oke. Berarti ini yang dimaksud boleh berulang. Ya, ini 6. 6 tambah 3, 9. Ya, betul. Tadi banyak yang jawab 9 ya. Ya, Mbak Adisti betul. Mbak Naswa betul. Mbak Aura betul. Oke ya, yang betul 3. Oke. Ya, jadi ini maksudnya boleh berulang adik-adik. Boleh berulang itu artinya angka 1 yang disediakan boleh berulang disebut lagi sehingga 11 itu adalah puluhan. Begitu ya. Yuk, nomor 9. Nah, sekarang kalau tidak boleh berulang, ya sudah adik-adik. Berarti jawabannya, ayo 10 detik. Jawabannya berapa berarti? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagus. 10 detik sudah terjawab semua. Iya, mantap. Betul semua. Oke, sip. Berarti tahu kan beda antara nomor 8 dan nomor 9. Boleh berulang dan tidak boleh berulang. Oke, sekarang nomor 10. Apa bedanya lagi ini nomor 10? Mirip-mirip tapi ada yang beda, ada yang sama. Coba, banyaknya bilangan puluhan yang dibentuk dari angka 1, 2, 3. Apa ini Pak bedanya dengan nomor 9 dan 10? Langsung saya jawab ya, supaya tidak pusing. Yang bisa dibentuk puluhan dari angka 1, 2, dan 3. Kalau tidak disebut boleh berulang, maka angka 1, 2, dan 3 untuk membentuk bilangan puluhan hanya 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Hanya ini saja. Karena angka yang disediakan hanya 1, 2, dan 3 untuk membentuk bilangan puluhan. Beda adik-adik. Kalau pertanyaannya ini persis, persis ya.
Tapi di sini saya ganti ininya. Saya ganti 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berapa banyaknya bilangan bulan yang dapat dibentuk dari angka 1, 1, 2, 2, 3, 3? Maka beda. 1, 1 boleh berulang. 11. Karena satunya ada 2 angka. Nah, ini kan buluan. Itu maksud saya. Jadi adik-adik tahu ya, bisa membandingkan ya, boleh berulang dengan tidak boleh berulang. Kalau tidak ada keterangan boleh berulang, maka hanya ini saja. Begitu ya. Oke, cukup. Nomor 11. Nah, sekarang langsung ini. Pertanyaannya kombinasi. Saya sebut dulu teorinya ya. Teorinya saya sebut. Ada teori matematis. Selain kaidah pencacahan dan slot kejadian, ada teori matematis untuk materi peluang. Satu, teori tentang permutasi, teori tentang kombinasi, teori tentang permutasi siklik. Ya, permutasi siklik. Kalau permutasi misal nih 5 permutasi 2, maka 5 faktorial per 5 min 2 faktorial. Tapi kalau kombinasi 2 kombinasi 5, maka 5 faktorial per 5 min 2 faktorial. Nah, masih ada kalinya yang sebagai penyebut. Kali 2 faktorial. Ya. Nah, begitu ya. Jadi beda di sini, bedanya kalau kombinasi. Gitu ya. Faktorial itu apa? 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ya faktorial. Oke, sekarang permutasi siklik. Permutasi siklik itu n-1 faktorial. Sehingga cari n dulu berapa. Nah, itu. Kenapa siklik kok n-1? Karena lingkaran. Biasanya siklik itu melingkar. Sehingga peluang ketika sesuatu itu melingkar. Oke ya. Nomor 11. Sekarang, apa jawabannya nomor 11? Kombinasi dari dua bilangan yang terbentuk dari 1, 2, dan 3. Kombinasi. Berarti kan membentuk dua bilangan dari 3 angka. 3 bilangan. Jadi 3 kombinasi 2. Jadi yang kecil, yang menjadi kombinasi itu yang di bawah. Oke ya. Sehingga 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. Karena kombinasi, maka pakai kali. Yang kecil, 2 faktorial. Selesai. Itu. Oke ya. Maka jawabannya 3 kali 2 kali 1 per. Ini adalah 2 kali 1. Terus 3 min 2 itu kan nilainya 1 faktorial. 1 ya 1. Maka ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. 3 dibanding 1, 3. Oke, gitu. Sekarang, kalau saya hubungkan antara teori kombinasi matematika dengan teori kaidah pencacahan, kira-kira kaidah pencacahannya kok bisa ketemu 3? Itu logikanya di mana, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Saya ingin cacah, saya ingin petakan kaidah pencacahan. 1, 2, dan 3. Kalau dibentuk 2 bilangan, berarti boleh dong 1 dan 2? Kombinasi. Boleh dong 1 dan 3? Boleh dong 2 dan 3? Apakah boleh 21, 31, 32? Enggak boleh. Jadi kombinasi itu enggak boleh ditukar. Contoh nih, kasus kombinasi lagi. Adik-adik disuruh mengerjakan, ada ujian nih, ada 5 soal. 5 soal disuruh mengerjakan 3 soal saja. Kira-kira memilih 3 soal di antara 5, itu menggunakan teori kombinasi atau permutasi. Ini kita terapkan di situ. Ini jawabannya pakai teori. Ada yang tahu? Silakan jawab. Ada yang tahu? Kalau ada soal kayak begini,
Ada 5 soal, suruh ngerjakan 3 soal saja. Ada berapa banyak cara bisa mengerjakan? Pakai teori kombinasi atau permutasi? Kalau tidak bisa diputar 1, 2, 2, 1, maka itu kombinasi namanya. Oke, kita buktikan. Ada 5 soal. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu kan 5 soal tuh. Terus milih 3. Ayo kita buktikan bahwa ini pakai kombinasi. Kita buktikan. Kita boleh mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Kita boleh mengerjakan nomor 1, 3, dan 4. Apakah boleh kita mengerjakan milih nomor 2, nomor 3, nomor 1? Apakah boleh? Tidak boleh. Karena nomor-nomor ini sama, bro, dengan nomor ini. Nah, sama. Nomor yang dipilih itu sama. Nomor 1, nomor 2, 3. Ini nomor 1 ada, 2 ada, 3 ada. Sama. Berarti kombinasi. Artinya, mengerjakan soal kayak begini, 5 soal disuruh 3 soal, maka pakai cara kombinasi. Karena nggak boleh ditukar. Oke ya? Beda ketika soal itu milih pengurus. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris. 3 jabatan. Pilih di antara 10 calon. Maka caranya pakai apa? Kombinasi atau permutasi? Permutasi. Karena boleh diputar. Boleh ditukar. Opsi pertama, Agus jadi ketua, Budi jadi wakil, Andi jadi sekretaris. Dengan nama yang sama bisa diputar. Posisinya beda. Nah, kalau bisa ditukar tapi masuk dalam banyaknya hitungan cara, maka itu masuk permutasi. Nah, itu jadi beda kombinasi dengan permutasi itu. Oke ya? Sehingga nomor 11 ini masuk kombinasi. Itu caranya. Kenapa kok ini analisanya ke sini? Kalau teori kaidah penjajahan, cara mudah mengingat begini. Combine, menggabungkan. Nah, itu cara mudah mengingatnya ya. Menggabungkan antara 1 dan 2, barangnya sama-sama, 2 dan 1. Gabungan antara 1 dan 2, ya sama dengan 2 dan 1 digabung. Isinya 2 dan 1. Isinya orangnya sama. Menggabungkan, combine, mengkombinasi. Itu ya maksudnya. Kalau dalam bahasa kaidah penjajahan. Begitu ya? Oke, cukup. Nomor 12. Nah, lagi kombinasi lagi. Dibentuk dari angka 1, 2, dan 3. Maka peluang munculnya angka 1. Nah, sekarang beda. Kombinasi 1, 2, dan 3 berapa saja? 1, 2, 3. 1, 2. 2 bilangan kan? 1, 2. 1, 3. 2, 3. Hanya itu. Peluang kombinasi kan hanya ini. Nah, yang muncul angka 1 berapa? Berapa kali maksudnya? 2 kejadian. Ini dan ini. Maka kejadian sebanyak 2 terhadap peluang total kombinasi ada 3. Nah, ya, maka total kombinasi 3 tadi, 2 adalah peluang munculnya angka 1 di dalam kombinasi tadi. Sehingga jawabannya adalah 2, 3. Oke? Ya. Fokus ya adik-adik. Inilah belajar fokus. Ujian juga harus fokus. Karena walaupun ujian adik-adik nanti akan ada godaan-godaan. Ada peserta yang laptopnya error, akhirnya tanya ke pengawasnya. Gak usah direken, fokus saja. Termasuk sekarang, ada yang cerak-cerek. Gak usah ini, pokoknya fokus ya, gak masalah. Jadi siapapun belajar atau ujian, belajarlah untuk fokus adik-adik ya. Jangan merasa terganggu. Termasuk ada Zoom yang berbunyi, suaranya bocor ke dalam Zoom. Udah, fokus saja. Jangan jengkel ya. Jadi ujian juga begitu, jangan jengkel besok. Kalau ada gaduh atau gangguan laptop atau apa, jangan jengkel. Karena kejengkelan itu merusak fokus kita. Oke ya? Tetap lanjut. 13. Oke. Nah, ini agak sulit, adik-adik ya. Ini agak sulit. Oke. Sebuah kantong terdapat 3 kelereng merah, 2 kelereng putih. Saya kerjakan ya, karena sulit ya. Berarti dalam kantong itu ada berapa kelereng? Ada 5. Ada 5. 3 merah, 2 putih.
Oke. Sekarang, jika diambil ke dalam ini, 3 kelereng secara acak. 3 acak. Oke. Berapa peluang terambil 2 merah dan 1 kelereng putih? Teorinya, pokok Na per Ns. Ini dulu. Ns yang dimaksud adalah total yang diambil berapa? 3. Total jumlah kelereng di sini 5. Berarti di sini 3 kombinasi 5. Ini NS-nya. NS-nya. Oke. Kenapa kok kombinasi? Karena ngambil kelereng. Kalau ketemu A sama B, terus dapat lagi B sama A, barangnya kan sama. Itu namanya kombinasi. Oke, sekarang ini jelas gampang mencari 3C5 kan gampang tuh. 5 faktorial per 5 min 3 kali 3 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1. Ini 2 kan? 2 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial langsung coret, 3, 2, 1. Ini coret, 3, 2, 1. 2 faktorial kan 1 kali 2 tuh. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 kali 2, 10. Oke. Sehingga 5C3 hasilnya adalah 10. Loh, di sini 10, 1. Selesai. Nah, itu cara cepatnya. Itu cara cepat. Karena penyebut 10 hanya 1. Nah, sekarang harus tahu NA-nya bagaimana. Oke, coba. NA-nya bagaimana? Kita cek NA-nya. Oke. NA itu tergantung. Ini yang diambil merah berapa? Merahnya kan 2 yang diambil. Terhadap banyaknya merah. 3. Berarti 3 kombinasi 2. Oke ya? 3 kombinasi 2. Jadi 3 kombinasi 2. Nah, di sini dan. Oke ya? Dan itu dikali Bapak Ibu. Bapak Ibu. Adik-adik. Dikali. Dan. Ya. 1 kelereng putih. Nah, 1 putih itu berarti 1 terhadap 2. Berarti 2 kombinasi 1. Berapapun kombinasi kalau terhadap 1, ya hasilnya 2. Itu ya. Hasilnya selalu atasnya. Ya. Bisa dicoba 2 faktorial, 2 min 1 kali 1 faktorial. Kan begitu kan ya? 2 faktorial per 2 min 1 kali 1 faktorial. Ini kan nilainya 1. 2 kan 2 kali 1. Dibagi 1 kan 2. Ya. Jadi nilainya 2. Nah, 3 faktorial, 3 kombinasi 2 sekarang berapa? 3, 3 min 2, 2. Berarti ini dengan ini hasilnya 3, 3, 2, 1 ya. Karena ini 3 faktorial, 3, 2, 1 ya. Ini 3 min 2 kan 1, berarti ini 2 kali 1, 2, maka 3. Oke ya, nanti orang-orang sendiri ya, intinya ini hasilnya 3. Selesai. Jadi ini hasilnya 3, ini hasilnya 2. 3 kali 2, 6. 6 per 10. Loh, terbukti tadi ya. 6 per 10. Tanpa mencari 6 ketemu. Dan itu dikali ya adik-adik. Dan. 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Dan itu dikali. Kalau berapa peluang terambilnya 2 kelereng merah atau 1 kelereng putih, maka ditambah. 3 tambah 2. Begitu. Bukan kali ya. Jadi dan di dalam teori peluang itu kalikan. Kalikan. Begitu ya. Oke, pelan-pelan saya ulang. Adik-adik tahu kan NA itu apa yang dimaksud? Pertanyaannya. 2 merah terhadap 3 merah. 2 kombinasi 3. Na juga 1 putih. 1 terhadap putih. 2 kombinasi 1. Oke. Per NS diambil 3. Terhadap semua kelereng 5. Nah, sudah selesai. Kali adalah dan. Paham adik-adik? Respon, feedback. Kalau tidak paham, bilang. Atau bisa diulang lagi rekamannya. Nah, enaknya Zoom itu begitu. Bisa direkam. Kalau tatap muka tidak bisa direkam, adik-adik. Nggak bisa direkam. Tapi bisa. Saya punya cara sendiri. Karena saat ngajar tatap muka, slide saya bisa masukkan Zoom. Begitu. Sehingga rekamannya tetap ada. Ya, gampang. Oke ya? Ya, paham. Mas Nijar paham. Oke, sip. Nomor 14. Nah, ini yang saya maksud tadi, permutasi. Oke ya, terakhir ini ya. Sudah jam 10 pas terakhir. Nanti yang lain saya lanjutkan di momen lain ya, biar adik-adik nggak jenuh dan terus semangat
Karena kita disiplin dengan waktu. Mulainya disiplin, selesainya kesepakatannya juga 2 jam atau lebih dikit gitu. Kalau berlama-lama ini nanti apa jenuh. Sudah 2 jam. Satu sekali lagi ya, permutasi sekarang. Oke, 15 sampai nomor berapa? Tinggal 5 nomor. Itu soalnya lebih rumit. Nah, gampang pelan-pelan nanti ya. Oke, terakhir ini. 3 dari 6. Oke, berarti 3, 6, 3. Tadi saya jelaskan, kalau ada posisi, maka pakai permutasi. Permutasi. Kalau permutasi 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Nggak pakai kali. Nah, nggak pakai kali ya. Selesai, sudah. 6 faktorial min 3 faktorial. Nah, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Cret, cret. 6 kali 5, 30. 3 kali 4, 120. Selesai? Oke, sudah. Itu saja dari saya, adik-adik. Selamat liburan ya hari Minggu. Belajarnya tidak perlu lama-lama, tapi juga jangan tidak belajar. Ada saatnya main, nggak apa-apa main. Hari Minggu libur kok. Tapi masa main harus full pagi sampai malam. Gitu ya. Oke, itu saja sudah kelas 3 juga. Mainnya dikurangi, fokus karena UTBK atau perguruan tinggi itu menentukan masa depan adik-adik. Mau jadi apa karirnya? Ya inilah 7 bulan ini ditentukan. Mau ndak kuliah, mau kuliah yang jurusannya biasa atau favorit tergantung 7 bulan ini. Oke, dan penghasilan ke depan kalau sudah lulus kuliah otomatis untuk berjuang untuk diri dan keluarganya dan orang lain. Oke, itu saja dari saya, Dede. Semangat ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?